Selamat bergabung dalam video pembelajaran ini bersama saya, Serbili Tinggogoy. Pada saat ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama, delta P, yaitu penurunan tekanan uap. Dan yang kedua, delta TB, kenaikan titik didih. Dan yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Dan yang keempat, P atau tekanan osmotik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sifat koligatif larutan, kita akan membahas terlebih dahulu salah satu topik dari kelas 10 tentang konsentrasi larutan. Mengapa konsentrasi larutan harus direview kembali? Karena konsentrasi larutan di sini akan digunakan dalam perhitungan sifat koligatif larutan. Jadi, sifat koligatif larutan akan dibahas nanti setelah pembahasan konsentrasi larutan. Nah, sekarang pembahasan tentang konsentrasi larutan. Larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Pelarut jumlahnya banyak, sedangkan zat terlarut jumlahnya sedikit. Contohnya bila kita akan membuat larutan gula, air yang berfungsi sebagai pelarut harus lebih banyak daripada gula yang berfungsi sebagai terlarut. Sehingga nantinya gula bisa terlarut dalam air. Nah, di sini pelarut diberi simbol A, sedangkan zat terlarut diberi simbol B. Konsentrasi itu menyatakan jumlah zat terlarut yang ada dalam larutan. Pada sifat koligatif, konsentrasi yang akan digunakan ada 3, yaitu fraksi mol dengan simbol X besar, dan yang kedua molaritas dengan simbol M besar, dan yang ketiga molalitas dengan simbol M kecil. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang konsentrasi, yaitu fraksi mol, diberi simbol X. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau jumlah mol pelarut terhadap jumlah mol larutan. Rumusnya, XA sama dengan Na per Na tambah Nb, XB sama dengan Nb per Na tambah Nb. Sedangkan XA tambah XB itu sama dengan 1. Jadi fraksi mol A ditambah fraksi mol B itu harus sama dengan 1. Keterangannya, XA adalah fraksi mol pelarut. Ingat yang sebelumnya A itu adalah simbol pelarut, sedangkan B adalah simbol dari zat terlarut. XB adalah fraksi mol zat terlarut. Na adalah mol pelarut, Nb adalah mol zat terlarut. Nah, Na ini satuannya mol. Nb juga satuannya mol. Dengan Na sama dengan gram A per mRA dan Nb sama dengan gram B per mRb. Gram di sini adalah massa zat. Apakah kalau dia gram A berarti dia massa pelarut, kalau dia gram B berarti massa zat terlarut, satuannya gram. Mr adalah massa molekul relatif. Mr itu didapat dari jumlah seluruh Ar yang ada dalam senyawa. Oke, selanjutnya kita akan langsung pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebanyak 18 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 180 gram air. Hitunglah fraksi mol glukosa dan fraksi mol air jika diketahui ARH atau atom relatif H sama dengan 1, C sama dengan 12, dan O sama dengan 16. Nah, yang pertama, tentukan dulu apa yang diketahui dan yang ditanya. Di sini, glukosa diketahui glukosa 18 gram. Dan air 180 gram. Ingat penyimbolan yang lalu, untuk glukosa jumlahnya sedikit berarti dia adalah zat terlarut, diberi simbol B, sedangkan air jumlahnya banyak, beri simbol A, berarti dia pelarut. Nah, yang ditanya X glukosa dan X air atau fraksi mol B dan fraksi mol A.
penyelesaiannya, cari dahulu massa molekul relatif A dan massa molekul relatif B. Nah, untuk MRA, karena MRA sama dengan MrH2O, dalam H2O itu terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Maka di sini 2 kali atom relatif H ditambah 1 kali atom relatif O. Sama dengan 2 dikali 1. 1 ini berasal dari atom relatif H, tambah 1 kali 16. 16 ini adalah atom relatif O. Ini dijumlahkan didapat nilai 18. Berikut MRB, itu sama dengan MrC6H12O6 atau MR dari glukosa. MrC6H12O6 itu sama dengan 6 kali atom relatif C, karena C di sini ada 6, ditambah 12 kali atom relatif H, karena H ada 12, dan 6 kali ARO, karena O di sini ada 6. Nilai atom relatif yang di atas ini itu dimasukkan, maka dia menjadi 6 kali 12 tambah 12 kali 1 tambah 6 kali 16, sama dengan 72 tambah 12 tambah 96, didapat MR, maaf di sini bukan 108, tapi 180. 180. Bila MRA dan MRB telah diketahui, selanjutnya adalah cari Na dan Nb, atau mol A dan mol B. Nah, Na itu sama dengan gram A per MRA, sama dengan A itu air, perhatikan di sini gramnya 180. 180. MRA, MR air ini 18 per 18. Ini sama dengan 180 per 18 itu dapat 10. Berikut NB. NB itu sama dengan gram B per MR B. Sama dengan gram B di sini, atau gram glukosa 18 per MRB. MRB ini 180. 180. 18 per 180 itu 0,1. Selanjutnya, bila Na dan Nb telah diketahui, sekarang kita bisa menghitung fraksi mol. Xa dan Xb. Untuk Xa itu sama dengan Na per Na tambah Nb. Sama dengan Na itu 10 per 10 tambah 0,1. Sama dengan 10 per 10,1. 10,1. 10 per 10,1 itu didapat 0,999. Selanjutnya Xb. Xb ini Nb per Na tambah Nb. Sama dengan Nb ini 0,1 per Na tambah Nb tadi di sini 10,1. 10,1. Sama dengan 0,1 per 10,1 ini sama dengan 0,009. Nah, sekarang Xa tambah Xb telah diketahui. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah benar Xa tambah Xb itu sama dengan 1, seperti rumus yang sebelumnya. Xa tambah Xb, nah Xa fraksi mol A itu sama dengan
0,99 tambah fraksi mol B 0,009. Ini jumlahnya 0,999. Ini bisa dibulatkan sama dengan 1. Jadi terbukti. Ya, demikian untuk contoh soal yang pertama. Ya, sekarang contoh soal yang kedua. Hitunglah fraksi mol urea CONH2 2 kali dalam larutan urea 20%. Diketahui massa molekul relatif urea itu sama dengan 60 dan massa molekul relatif air itu sama dengan 18. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui larutan urea 20%. Jadi data yang diketahui larutan urea 20%. Hanya itu. Dan yang ditanya adalah fraksi mol urea. Nah, kalau bentuk soal seperti ini, dalam persen, maka penyelesaiannya, kita misalkan massa larutan urea 100 gram. Mengapa 100 gram? Karena di sini dalam persen. Persen itu per 100, agar mudah dihitung nantinya. Berarti, massa larutan urea 100 gram, karena dalam larutan tersebut terdiri dari pelarut, air, dan zat terlarut urea, maka 12% larutan urea dengan massa 100 gram, berarti kita dapat hitung massa urea, di sini massa urea 20 per 100, ini dari 20% kali 100 gram, dapat 20 gram. Sedangkan sisanya, massa air itu 100 dikurang 20, didapat 80 gram. Jadi nantinya, untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan, bila diketahui 20%, berarti massa zat terlarut itu 20 gram dan massa air 80 gram. Bila diketahui larutan urea misalnya 15%, berarti massa urea 15% dan massa air adalah 100 kurang 15, 85 gram. Apabila larutan urea 30%, berarti massa urea 30 gram dan massa air 70 gram. Nah, selanjutnya kita akan mencari Na dan Nb. Na sama dengan gram A per mRA. A itu adalah pelarut, berarti air. Di sini 80 gram per mRA. Air di sini 18 gram. 80 per 18 itu hasilnya 4,44. Selanjutnya cari Nb. Nb itu sama dengan gram B per mRB. Gram B itu berarti zat terlarut, ini 20 gram. 20 per mRB 60. 20 per 60 didapat 0,33. Nah, bila Na dan Nb telah didapatkan, maka selanjutnya kita bisa langsung mencari fraksi mol urea. Fraksi mol urea ini sama dengan XB. Berarti XB sama dengan NB per Na tambah Nb. Sama dengan Nb ini 0,33 per Na ini 4,44 ditambah 0,33. Ini sama dengan 0,33 per 4,77. Hasilnya XB sama dengan 0,069. Jadi demikian pembahasan contoh soal tentang fraksi mol. 감사합니다. 기대해주세요.